Hola, di video kali ini gue bakal review sebuah item. Itemnya apa, nanti kalian juga pasti akan tahu. Yang jelas, item ini berasal dari produk lokal atau local pride Indonesia. Item ini tuh bisa gue bilang aksesoris, tapi bisa juga gue bilang bukan. Kenapa begitu? Karena menurut gue item ini sangat fungsional. Jadi, dari fungsi utamanya itu sebenarnya aksesoris. Menurut gue, pendapat gue bebas. Pendapat kalian apa? Ya bebas, itu pendapat kalian. Karena yang tadi gue bilang, kenapa fungsional? Jadi aksesoris itu bisa bawa apapun. Bayangin, bisa bawa apapun. Kertas, buku, laptop, dompet, handphone, mantan. Kayaknya enggak deh. Oke. Daripada kalian penasaran, tadi kita lanjut. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kita intro dulu. Oke, balik lagi sama gua Dwi di sini dari Urvas ID. Seperti yang gua janjikan di awal, kali ini gua akan mereview sebuah item. Nah, itemnya itu apa? Itemnya ada di belakang gua. Bisa kalian lihat, itu adalah sebuah ransel ataupun backpack. Ransel ini tuh dari produknya Body Pack. Ya, Body Pack. Mungkin ada yang familiar dan ada juga yang tidak familiar dengan brand ini. Maka dari itu, di sini gua bakal memperkenalkan kalian produknya Body Pack sendiri itu seperti apa dan kualitasnya seperti apa. Nanti kalian bisa nilai sendiri dari video ini. Dan di sini tidak ada unsur konten berbayar, sama sekali nggak ada. Ya, ingat itu. Jadi mungkin nanti lebih jelasnya kalian bisa nilai sendiri dari apa yang telah gua review nantinya. Oke, mungkin nggak usah banyak basa-basi kali ya. Takut kalian juga bete. Mending kita langsung aja review barangnya. Let's go. Yap. Dan ini adalah tas dari brand Body Pack, brand lokal karya anak bangsa. Body Pack menamai tas ini dengan nama Formation Backpack. Dan ada alasan mengapa tas ini diberi nama seperti itu. Karena sebenarnya tas ini adalah gabungan dari 3 tas yang dapat dibongkar pasang. 3 bag in 1. Itu adalah julukan dari tas ini. Sebenarnya Body Pack ingin tas ini jadi lebih kompak untuk dibawa kemana-mana, apalagi untuk dipakai traveling yang tidak perlu repot-repot membawa terlalu banyak tas di tubuh kita. Dan yang menariknya lagi dari tas ini bukan hanya itu saja. Ternyata tas ini telah meraih penghargaan Good Design Indonesia dengan kategori 3-in-1 Detachable Bags yang diberi nama Formation. Dan untuk bisa menang di sebuah kejuaraan desain bergengsi yang digelar di Indonesia atau GDI, itu bukanlah hal yang mudah. Inilah yang membuat value dari tas ini, mengingat juga harga dari tas ini memanglah tidak murah. Hampir menyentuh angka 1 juta. Tapi menurut gua itu sebanding dengan apa yang kita dapat dari tas ini. Yang dapat gua sebutkan mungkin dari segi build quality yang sangat baik. Hampir keseluruhan tas ini terbuat dari bahan synthetic leather. Di bagian belakang, mungkin kalian bisa lihat untuk dari jarak dekatnya. Jadi keseluruhan tas ini dibalut dengan bahan synthetic leather. Mulai dari atas sampai bawah. Itu semuanya synthetic leather. Dan untuk di bagian belakang, nah yang ini, di bagian sini, Body Pack memberikan cushioning atau bantalan busa berongga yang dilapisi lagi dengan bahan mesh. Kalian bisa lihat, jadi ini tuh sebuah busa berongga di dalamnya. Dan ini dilapisi lagi dengan sebuah bahan mesh, jaring-jaring. Kalian bisa lihat. Jadi sehingga pengguna saat memakai tas ini dalam jangka waktu yang cukup lama tidak merasakan panas di bagian punggung. Dan seperti apa yang gue rasakan, karena memang tas ini juga udah pernah gue pakai untuk jangka waktu yang cukup lama, dan gue nggak merasakan panas sama sekali bagian punggung gue, karena ya ini tadi. Jadi ini tuh gunanya sebagai keluar masuknya sirkulasi udara. Jadi ketika kita pakai itu nggak langsung nempel ke punggung. Dan karena hampir keseluruhan bagian depan tas ini terbuat dari bahan synthetic leather, maka sudah dapat dipastikan bahwa tas ini tuh tahan air. Tapi kalau gue sendiri sih nggak menyarankan untuk dipakai untuk hujan-hujanan ya, apalagi ketika hujan deras. Lebih aman harus dipakein crane cover lagi deh untuk jaga-jaga. Tas ini memiliki kapasitas sebesar 21 liter, sehingga mampu menampung cukup banyak bawaan. Ya cukup dapat diandalkan lah untuk dibawa berpergian ke negara orang. Oke,
Kita bahas satu persatu detail dari tas ini, dan gue akan menunjukkan 3 tas yang dapat dibongkar pasang seperti yang udah gue bilang sebelumnya. Karena untuk secara penglihatan langsung ini seperti satu tas, sebenarnya tidak. Ini adalah sebuah 3 tas yang kalian mungkin tidak akan mengira-ngira bahwa ini adalah 3 tas yang dijadikan satu. Kita akan mulai dari segi desain aja kali ya. Dari segi desain ini udah kelihatan urban banget dengan adanya aksen strip-strip seperti ini. Di sini juga ada, sorry kalau memang gue nggak tahu sih ini namanya apa, tapi gue sebut strip aja di sini. Mungkin kalau kalian tahu ini namanya apa, kalian bisa komen di kolom deskripsi. Dan dengan adanya aksen strip-strip ini, dan bentuknya pun mengkotak sehingga menambah kesan yang tegas dari tas ini. Kalian bisa lihat, jadi sebenarnya desain tas ini tuh tidaklah bulat atau seperti apa, tapi lebih ke kotak. Mungkin untuk bagian bawahnya saja, tapi sebenarnya kalau nanti akan lebih jelasnya kalau setelah gue bongkar nih tas. Sehingga menambah kesan yang tegas. Dan kalau beralih ke bagian bawah, nah yang ini, kita akan mulai bahas bagian yang menjadi nilai lebih dari tas ini. Jadi yang bagian ini, bawah ini, sebenarnya adalah sebuah waist bag. Kalian tidak percaya kan? Tunggu. Kalian harusnya tidak percaya. Dan sebenarnya memang sebuah waist bag yang awalnya waktu saat gue beli juga nggak nyangka tas ini tuh punya 3 kompartemen yang bisa dilepas gitu, bahkan bisa jadi tas lagi. Dan salah satunya ini adalah waist bag. Pengabuan waist bag ini menggunakan sebuah resleting. Jadi resletingnya di mana? Di bagian sini. Jadi resletingnya tuh disumputin gitu, disembunyiin. Dan kalau gue buka akan kelihatan resletingnya. Nah ini dia resletingnya. Jadi resletingnya itu dia melingkar dari bagian sebenarnya dari belakang sini. Nah ini ada cantolannya. Ini dia melingkar sampai ke depan. Dan ketika ini gue lepas, maka ini akan lepas dan akan menjadi sebuah waist bag. Nanti akan gue perlihatkan. Memang menggunakan resleting yang menyembunyikan di bagian ini, sebenarnya ini sebuah ide yang menarik dari body pack. Jadi seolah terkesan ini memang satu kesatuan dari tas ini, padahal kenyataannya ini adalah sebuah waist bag. Oke, mungkin nanti akan di akhir gue lihat. Kita lanjut ke bagian yang depan ini ya. Sebenarnya kelihatan kayak gabung ataupun enggak sih sebenarnya waktu gue beli, karena memang dia nggak kokoh ataupun, tapi kalau misalkan tasnya diisi padat dia akan kokoh, nggak akan goyang-goyang seperti ini. Ini hanya bedanya ya, untuk itu aja sih bedanya. Kalau ini mungkin pakai resleting, kalau ini tidak. Kompartemen kecil ini juga sebenarnya adalah sebuah sling bag ya, seperti yang gue bilang tadi. Mungkin perbedaan dari penggabungan ini dan waist bag hanya ada di bagian untuk pengaitnya saja. Kalau ini menggunakan resleting, kalau untuk bagian yang sling bag ini tidak memakai resleting, namun menggunakan strap di bagian belakang ini. Di belakang ini ada sebuah strap. Sungguh hal yang di luar dugaan. Bahkan ketika gue beli tas ini pun gue nggak nyangka bahwa tas ini tuh amazing ini gitu. Dan memang waktu itu gue beli tas ini dari ukurannya yang besar, karena kebetulan waktu itu gue memang cari tas yang ukurannya agak lumayan besar untuk gue pakai traveling. Dan akhirnya gue ambil tas ini. Oke, dan inilah bentuk dari tas ketika gue bongkar. Tara, siap. Inilah bentuk dari tas ini sebenarnya ketika gue bongkar, ketika tas tadi yang gue bilang itu adalah memang tas yang berbeda. Dan ini adalah tas utamanya, main compartment. Yang ini adalah waist bag, dan ini adalah sebuah sling bag mini. Oke, mungkin kita coba bahas yang main compartmentnya dulu. Ini gue bakal singkirin dulu. Di main compartment terdapat 2 kompartemen. Yang pertama di bagian luar. Bagian luarnya tuh jadi dia cuma punya 2. Jadi dia cuma punya 2 kompartemen sih di tas yang utama. Yang pertama ini
Ketika gue buka, dia cuman ini buat naruh ya kayak buat quick access lah. Ketika lu butuh benda-benda yang setiap kali lu pakai kayak dompet, handphone, bisa lu taruh di sini. Untuk yang bagian utamanya, nah nih bisa gue tunjukin. Jadi di dalamnya tuh cukup simpel sih. Dia cuman hanya tas, dan ini kalian bisa lihat besar juga. Tapi yang sangat gue sayangkan apa? Kenapa di bagian sisi kanan dan kirinya itu nggak dibuat stretch gitu? Jadi supaya lebih fleksibel aja. Karena kalau kayak gini menurut gue kaku. Gue pernah nyobain. Ya memang tas ini cukup besar sebenarnya. Tapi karena tadi bagian samping dan kanan kirinya entah gue nggak ngerti atau gimana. Tapi ya gue bukan. Ya ini ya gue review kompetitif aja lah. Karena nggak ada konten berbahaya juga ya. Tas ini cukup besar. Dan kenapa gue bilang cukup disayangkan, kenapa tidak diberikan sebuah bahan yang stretch di bagian kanan kirinya, karena gue pernah nyobain masukin beberapa baju ataupun ya ketika gue mau traveling itu cukup susah menurut gue ya. Ketika gue masukin ataupun mau memadatkan tas ini tuh cukup susah, karena ketika gue coba bawa laptop di sini itu ketahan banget kan, karena gue nggak mungkin coba madet-madetin terlalu padat, takutnya laptop gue juga ketekan. Jadinya ya menurut gue kurang apa ya, kurang ini aja lah, kurang asik gitu. Coba ketika ini diganti bahan yang stretch, mungkin jadi lebih oke aja gitu, masukin barang apapun jadi lebih enak. Tapi overall semuanya terlepas dari itu nggak ada yang minus kok, cuma itu aja. Di sini ada tempat laptop, ini juga ada buat tablet 7 inch. Di sini juga ada stretchnya, strap, dan di bagian depannya ini ada bagian untuk lu kalau kayak naruh power bank ataupun handphone. Kelihatan sih? Oke, kayaknya susah ya. Pokoknya di sini nih, ini buat kayak lu naruh handphone ataupun power bank gitu. Terus ini kayak buat naruh apapun lah, lu bisa naruh apapun di sini. Ya hampir sama kayak kantong Doraemon, lu bisa naruh apapun di sini. Kayak bercanda. Di sini ada tagnya, tag body pack. Kalian bisa lihat, ya. Dan ini cukup bagus, cukup ya. Namanya juga body pack. Dan di bagian ini untuk slingnya atau bagian yang sering kita pakai, ini gue sebutnya tali lah. Di sini dipakai kushioner busa yang cukup tebal. Jadi empuk banget ketika gue pakai juga. Pokoknya nyaman. Tas ini sangat nyaman ketika gue pakai. Gue nggak merasa pegel ataupun gimana. Kecuali memang bawaannya cukup banyak. Lama-lama lu akan merasakan pegel. Di sini juga mereka mendapatkan sebuah bordiran dari nama tas ini sendiri, yaitu Formation. Kalian bisa lihat. Dan bordirannya tuh rapi banget. Mungkin itu aja yang ada di main compartment. Kita akan beralih ke bagian yang waist bag-nya, dan waist bag-nya itu ada di sini. Oke. Ups. Yap, dan ini adalah waist bag. Kita nggak menyangka bahwa compartment ini di bagian bawah tadi adalah sebuah waist bag, karena memang mereka mendesain begitu rapi, sehingga kita pun tidak akan menyangka bahwa ini sebuah tas juga. Dan kalian mengira-ngira sebenarnya ini sebuah waist bag tapi tidak ada talinya, dan talinya itu disembunyikan di sini. Jadi ketika kita ingin menggabungkan ini ke bagian utamanya atau main compartmentnya, jadi ini harus kita sembunyikan dulu di sini. Dan ketika ingin menggunakannya lagi, kita tinggal mengeluarkannya saja. Dan yap, ini dia. Dan ini pun hanya praktis seperti itu saja, dan sudah jadi sebuah waist bag. Dan ini hanya ada satu kompartemen dan cukup besar ketika lo mau bawa smartphone, power bank, dan lain-lain. Bahannya pun semua dilapisi oleh synthetic leather sehingga aman. Tapi tidak disarankan untuk dia bawa hujan-hujanannya, karena takutnya ada kebocoran dari lining si
resletingnya tadi. Sini juga ada logo brandnya, Bodypack. Ini dijahit dengan sangat rapi. Oke, mungkin itu aja. Kita akan beralih ke tas yang selanjutnya, yaitu sling bag mini. Dan ini pun hampir sama dengan si waist bagnya tadi. Dimana talinya? Itu di dalam sini. Dan gue pengen kasih tahu bahwa tadi gue bilang ini digabungannya bukan dengan resleting, melainkan dengan sebuah strap di sini. Dan strapnya itu dibuat seperti ini agar tidak mudah untuk ditarik. Dan ketika kita buka di sini di dalamnya, nah ini dia talinya, dan bentuk talinya pun seperti ini. Ketika mau pakai, dia pakai pengait seperti ini. Nah, jadi gini. Jadi tinggal gabungin aja ke sini dan praktis, tinggal dipakai. Dan di sini untuk sling bagnya ada 2 kompartemen. Yang pertama di bagian depan, dia ya cukup untuk naruh uang atau apapun. Dan untuk di bagian dalamnya, ternyata ini bisa dibuka sampai selebar ini. Wow. Dan di dalamnya tuh banyak kompartemen gitu. Ini diberikan bahan jaring-jaring atau mesh. Gue sangat suka sih sama desain-desainnya Bodypack. Mereka inspiratif banget. Nggak buat bosan lah untuk para pelanggannya. Di sini ada untuk naruh handphone ataupun powerbank. Dan juga ada kompartemen lagi. Oh iya, di sini ada kartu garansinya. Ketika lu beli sebuah item dari brandnya Bodypack, lu akan selalu dapat yang namanya garansi. Apalagi untuk backpack mereka. Garansi yang mereka berikan itu selama 1 tahun. Jadi ketika kita mau, untuk disclaimer aja, garansinya itu dipakai untuk lining, jahitan, dan juga resletingnya. Apabila ada kerusakan, kalian bisa klaim itu. Ya, mungkin itu aja sih yang bisa gue kasih tahu buat kalian. Jadi sebenarnya video ini gue buat untuk pertimbangan aja. Ketika kalian ingin membeli sebuah item dari brandnya Bodypack, ya ini buat referensi aja. Dan mungkin ada yang juga belum tahu brandnya Bodypack, mungkin ini juga buat referensi kalian. So, mungkin itu aja video yang bisa gue berikan. Sekian dan terima kasih. Oke, mungkin itu tadi video review dari gue. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Dan kalian juga bisa menilai sendiri dari review yang telah gue lakukan tadi. Dan jika kalian suka dan ingin mendapatkan info-info terupdate tentang seputar fashion, kalian bisa banget. Caranya dengan klik tombol like, subscribe, dan share this video ke teman-teman kalian. Dan jika yang udah mengklik tombol subscribe, berarti kalian sudah mendukung channel ini untuk bisa berkembang lebih baik ke depannya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya.